Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait dengan banyaknya mungkin pertanyaan juga dari pasien dan juga dari keluarga. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menegaskan bahwa banyak orang yang tidak memahami masalah gangguan kecemasan. Ingat ya, gangguan kecemasan. Jadi kalau misalnya saya suka bilang gitu ya, buat orang yang belum pernah mengalami gangguan kecemasan, apalagi serangan panik gitu ya, atau gangguan kecemasan menyeluruh, mungkin apa yang dialami oleh pasien gangguan kecemasan itu seolah-olah seperti berlebihan, lebay, nggak pada tempatnya, atau terlalu dibesar-besarkan. Ya, inilah yang seringkali kita temukan di dalam praktek sehari-hari. Bahkan kalau pasien suka bertanya kepada saya, apakah saya pernah mengalami serangan cemas atau panik? Jawabannya tidak. Tapi kalau ditanya, dok, apakah pernah merasakan gejala seperti panic attack? Pernah. Saya merasakannya waktu saya lagi pendidikan spesialis kedokteran jiwa ya, waktu itu di RSCM mau jaga. Saya sebenarnya tidak salah makan obat, cuman waktu itu saya minum obat batuk ditambah dengan obat asma. Karena saya berharap dari campuran obat itu saya melegakan tenggorokan dan melegakan hidung saya waktu lagi batuk pilek tuh mampet. Namun apa yang terjadi, saya berdebar-debar luar biasa. Ya, dan itu tidak enak sekali rasanya. Bayangin saya harus tetap melakukan pekerjaan mewawancarai pasien yang datang yang baru pada saat itu di IGD RSCM, tapi saya berdebar-debar ya. Jadi saya bisa membayangkan betapa kalau kita itu lagi serangan panik, tapi nggak lagi ngapa-ngapain gitu ya, nggak lagi lari, tidak lagi ngapa-ngapain, lagi duduk tenang begini, jantung kita berdebar-debar kencang sampai 120 kali per menit. Nah, itu hanya sebagian saja. Sayangnya, kalau kondisi cemas panik itu dipengaruhi juga oleh situasi perasaan yang luar biasa menakutkan. Jadi buat pasien yang mengalami gangguan kecemasan panik, mereka bisa mengalami gejala-gejala seperti kecemasan, rasa takut mati, pikiran yang tidak stabil, rasanya seperti kayak mau gila. Itu nggak bisa dibayangkan oleh orang yang belum pernah mengalami serangan panik ini. Nah, tapi kemudian orang akan bertanya, dan saya berharap video ini juga ditonton bukan cuma oleh pasien tapi oleh keluarga pasien. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa membedakannya bahwa ini adalah serangan cemas, serangan panik, dan ini adalah situasi yang biasa. Yang paling kita harus perhatikan bahwa ketika gangguan panik didiagnosis, artinya sudah ada suatu kondisi gejala dan tanda. Ya, gejala dan tanda yang mengganggu kehidupan orang tersebut. Jadi biasanya tuh terjadi perubahan yang sangat signifikan di mana orang yang mengalami gangguan ini tuh bisa mengalami perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Yang tadinya berani kemana-mana, sekarang jadi takut. Yang tadinya bisa mengatasi situasi kondisi di kehidupannya, sekarang jadi takut. Jadi nggak heran kalau misalnya orang bertanya kepada pasien panik atau cemas, sering merasakan, kamu kok kenapa jadi berubah? Kayaknya dulu nggak begitu deh. Jangan-jangan kamu ini terlalu berlebihan. Jangan-jangan kamu ini nggak berpikir yang positif. Nah, buat orang yang mengalami gangguan, tentunya apa yang dikatakan itu tentunya susah untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena seringkali saya sebutkan terjadi aktivitas yang berlebihan di sistem saraf pusat amigdala yang kadang-kadang bukan terjadi dalam 1-2 hari atau bahkan seminggu, tapi sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi si pasien itu seringkali mengalami gejalanya itu sebenarnya sudah cukup lama. Namun kita tuh sebagai manusia tuh luar biasa. Seperti kuliah saya tadi pagi, di dalam YouTube channel saya di video sebelumnya hari ini, dikatakan aktivitas sistem saraf pusat kita itu akan mencoba dulu mengatasi gejala-gejala.
dan bagaimana mengelola pikiran-pikiran itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seringkali yang terjadi memang tidak segampang itu. Artinya, situasi-situasi yang tidak nyaman tersebut, persepsi kita terhadap situasi tersebut juga tidak selalu bisa positif, ya. Kita berupaya nih untuk berpikir positif, ikhlas, dan sabar. Cuman kadang-kadang yang nggak bisa juga gitu. Dan akhirnya terjadilah tumpukan-tumpukan yang akan membuat amigdala bekerja terlalu aktif. Akhirnya kondisinya terjadi. Nah, kalau pengobatan, saya selalu bilang sama pasien juga, pengobatan itu tujuannya lebih buat ngebantu. Ngebantu supaya sistem saraf pusat itu lebih mudah untuk bekerja secara optimal kembali. Namun, ujungnya saudara sendiri atau pasien sendiri yang punya kendali untuk bagaimana mengelola sistem saraf pusat itu menjadi jauh lebih baik. Misalnya contoh, kita kasih obat nih, antidepresan golongan serotonin. Kerjanya di mana? Di sistem serotonin. Sistem serotonin itu apa sih gunanya? Apa hubungannya ke amigdala? Dengan sistem serotonin yang baik, maka amigdalanya akan jauh lebih tenang. Ya, jadi dia tuh membantu menenangkan amigdalanya. Tapi amigdalanya sendiri gimana caranya supaya tenang? Dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menenangkan. Dengan melakukan aktivitas pikiran yang menyenangkan, yang menenangkan, membuat relaksasi. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Kalau mau pakai anti cemas seperti golongan benzo, itu juga benzodiazepin lebih banyak ngebantu sistem GABA supaya lebih tenang, ya. Karena kalau kita aktivitas otaknya itu terlalu berlebihan, maka sistem GABA-nya juga akan berlebihan yang membuat orang itu mengalami suatu gejala-gejala dan tanda mengalami gangguan kecemasan. Nah, jadi kembali saya ingin ingatkan buat pasien, buat keluarga, bahwa memang kasus-kasus yang berkaitan dengan kecemasan itu atau serangan kecemasan bukanlah sesuatu yang mungkin mudah dipahami oleh yang belum pernah mengalami gejalanya sendiri. Perasaan takut, tidak terkendali, sulit mengendalikan pikiran dan perasaan, sulit mengendalikan gejala fisik, adalah hal-hal yang seringkali menjadikan kita tuh susah untuk mengatasi gejala-gejala cemas ketika dia datang. Namun dengan segala macam upaya yang dilakukan oleh teman-teman, dengan membantu pengobatan, dengan terapi sendiri, dengan melakukan belajar untuk memperlambat, mempunyai pikiran yang positif, upayakan hal-hal baik dalam kehidupan kita supaya kita terkontrol bagus dan nyaman dengan kehidupan kita, maka itu akan membantu teman-teman untuk membawa diri Anda ke gejala kecemasan yang semakin berkurang dan akhirnya bisa lebih nyaman. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, kayaknya hari ini mudah-mudahan bisa 1000 subscriber. Kok 1000? 100.000 subscriber ya buat teman-teman. Mudah-mudahan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang ya. Biar 100 ribunya sebelum jam 12 malam hari ini. Thank you semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.